Oke guys, jadi itu di sini gue bakal berbahas lagi nggak tuh? Ini bahasa gue gimana sih berlebih-lebih nggak tuh? Berlibet banget kalau ngomong. Padahal anak ilkom loh, kok libet-libet ya? Ya udah wajarin aja lah ya. Nah sekarang tuh kita akan bahas tentang politik. Sesuai dengan pertanyaan kalian, sebenarnya anak ilkom itu boleh nggak sih terjun dalam dunia politik? Nah kalau menurut gue sendiri ada bolehnya dan ada enggaknya. Kenapa? Nah, ketika kita ingin terjun di dalam dunia politik, kita tahu politik itu keras dan sensitif. Jadi kita nggak bisa sembarangan mengkritik politik semaunya kita. Itu juga ada kode etiknya ketika kita ingin mengkritik politik. Ketika kita ingin menilai politik, ketika kita ingin terjun di dalam politik, itu kita ada kode etiknya. Jadi itu kita nggak bisa sembarangan terjun, kita nggak bisa sembarangan speak up. Jika kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa sembarangan speak up. Nah, rata-rata anak ilmu komunikasi yang aku temuin ya, yang gue temuin itu nggak semuanya sih, nggak semuanya bisa terjun di dalam dunia politik. Karena menurut gue ilkom itu luas, dan ada juga beberapa yang berhasil terjun di dalam dunia politik tapi nggak banyak. Ada beberapa yang berhasil mengambil di bidang politik, mereka terjun, mereka kritik, mereka komentari, tapi balik lagi ada kode etiknya. Ketika kita ingin mengkritik, ketika kita ingin menilai, itu semua ada kode etiknya. Kita sebagai influencer, kita juga ada kode etiknya untuk menilai pemerintah, politik. Kita sebagai public figure, kita juga ada kode etiknya untuk mengkritik ataupun menilai politik. Nah, lo tahu kan sekarang tuh gimana politik-politik kita yang sekarang tuh menurut gue bukan agak kacau ya, tapi agak sensitif yang seperti awal gue ngomong. Kalau kita salah ngomong itu kita bakal kacau balau sih. Nah contoh salah satu mata kuliah gue ya, di mata kuliah ini tentang politik juga sih, tapi nggak dijelasin secara detail, tapi ada beberapa lah yang menyangkut tentang politik. Kita harus terjun dalam dunia politik lain sebagainya gimana, itu diajarin kok di ilmu komunikasinya gue ya. Cuma nggak tahu nih di ilkomnya di kampus lain itu gimana, ada atau enggak. Nah kalau misalnya di ilkomnya gue kemarin itu diajarin gimana lu nanganin kasus ketika lu jadi PR dalam perusahaan. Contoh nih, kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalau misalnya perusahaan itu ada kasus, kalian harus nangani dengan pihak hukum. Karena kalian kalau misalnya lulus sebagai anak ilmu komunikasi, rata-rata kalian bakal jadi PR. Nah, ketika kalian udah jadi PR dalam satu perusahaan, kalian bakal menangani hal-hal tersebut. Enggak semua, tapi kalau misalnya kalian mau menanganinya, bisa aja sih. Dan kalian bakal terjun di dalam dunia politik. Nah, di sana tuh gue diajarin gimana caranya kita bakal terjun di dunia politik, gimana caranya kita bakal bisa lah bermain di dunia politik. Jadi itu kita nggak sembarangan, dan kita juga punya kode etiknya masing-masing dalam dunia politik. Nah sebenarnya yang gue takutin untuk anak ilmu komunikasi, mentang-mentang mereka tahu ilmu lain sebagainya, bisa komunikasi lain sebagainya, tapi mereka salah dalam kode etik menilai pemerintah, politik. Nah itu yang gue takutin sebenarnya. Makanya menurut gue boleh-boleh aja kalau misalnya kalian tahu kode etiknya, kalian tahu cara nanganinya, kalian tahu cara terjun dalam dunia politik. Kita nggak bisa terjun bebas semau kalian, itu nggak bisa. Jadi itu kalau misalnya kita ingin terjun di dalam dunia politik, kita nggak bisa terjun bebas. Kita harus ngerti caranya itu gimana, kita harus ngerti apa yang kita mau kita dalami, apa yang mau kita kritik. Balik lagi, masalah kritik itu susah, masalah mengomentari politik itu susah. Jadi kalau misalnya nanya bisa apa nggak bisa, tapi kalau misalnya kalian ngerasa nggak bisa, nggak safety, nggak aman, mending nggak usah. Karena ini agak sensitif kalau kita ngomongin politik Indonesia ya. Jangan ngomongin politik luar negeri dulu deh, politik Indonesia. Coba kita lihat politik Indonesia. Sekali kritik, dua kali kritik, kalau menurut pemerintah udah salah, dengan pihak wajib yang berwenang menurut mereka salah, udah kita dipanggil, kita ya di penjara kayak normal-normalnya orang kritik politik lah gitulah ya. Nah mungkin menurut gue itu aja sih yang pengen gue sampaikan. Jadi buat kalian untuk lulusan ilmu komunikasi dan pengen join ilmu komunikasi, jangan terlalu gimana lah sama dunia politik.
Kalau kalian bisa ya udah nggak apa-apa. Sekali lagi ya, kalau kalian bisa nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa jangan dipaksain. Oke, mungkin sekian dari video gua sih di kali ini tentang politik. Oke, see you the next video. Dadah.